Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini KKR berarti khotbah itu 2 jam. Sebab bukan KKR kalau hanya setengah jam. Ada yang ingin pulang duluan? Oh gitu. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, tenang ya, kita akan menikmati firman Tuhan hari ini. Boleh slide saya nyalain. Pointer di mana ya tadi ya? Oke. Kayaknya di belakang situ tadi. Baik. Tema kita hari ini adalah sebelum terlambat. Apa? Sebelum terlambat. Mari kita melihat 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Silakan buka Alkitabnya Bapak Ibu. Sekali lagi buka Alkitabnya supaya kita bisa mengikutinya. Perhatikan baik-baik. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum terlambat. Oke, baik. Boleh dikembalikan ke layar yang biasa saja. Supaya lebih fokus. Kalau enggak nanti lihat gambar itu melulu gitu kan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum terlambat. Siapa di sini yang tidak pernah terlambat? Di dalam berbagai hal macam-macam. Yang tidak pernah terlambat. Ada? Ada? Enggak ada. Berarti kita semua memang pelakunya gitu ya. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penyebab orang terlambat. Pertama, coba dicek, cek ombak nih ya. Apakah nanti kita ada di antaranya? Penyebab yang pertama adalah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tidak mempersiapkan diri dengan baik. Masuk kantor, masuk kerja, masuk pabrik, masuk kelas, masuk pekerjaannya itu jam 8 pagi. Tapi dia berangkatnya 7:30. Cilakanya adalah rumahnya itu di kota bumi. Sementara tempat pekerjaannya itu di Sudirman, Jakarta Pusat. Kira-kira terlambat enggak? Enggak. Nah apa ya Pak? Enggak salah. Naik helikopter pun pasti terlambat itu. Oh turunnya aja baru landing, lalu naiknya lagi berapa menit gitu kan. Ini enggak mempersiapkan diri dengan baik. Benar nih, ini terlambat, dijamin terlambat. Termasuk, ini enggak nyindir nih ya. Ibadah di gereja itu mulainya jam 10. Berangkatnya jam berapa? Coba jawab sesuai dengan dosa masing-masing. Oke, ada yang 9:30. Ada yang berapa lagi? Hah? Jam 9. Oke, yang bunyi itu tadi saya masuk akal.
Jam berapa lagi? Ibadahnya mulai jam 10, berangkatnya jam 10 juga. Dan penyambut di bawah itu geleng-geleng kepala. Gua nungguin lu, apa gua nggak masuk ruang ibadah? Kok ada yang betul? Saudara yang dikasih pasti terlambat, ini nggak mempersiapkan diri dengan baik. Terus, ya nggak mempersiapkan diri dengan baik itu lagi. Orang-orang yang suka terlambat bangun. Siapa di sini yang suka terlambat bangun? Hobi terlambat bangun. Sudah tahu hobi terlambat bangun, nggak kasih alarm. Siapa di sini? Angkat kaki. Pergi dong. Bukan ngusir gua. Ya, saya itu ya. Saya paling hati-hati sekali itu. Saya kasih alarm. Bahkan sekalipun saya enggak posisi tidur. Kalau mau pergi kemana saya kasih alarm. Kalau Musa enggak. Musa itu ada alarm terdalam. Mungkin karena dia orang Sungai Pinyu. Tapi dia hanya taunya hosit gitu. Selebih dari itu bahaya. Itu saya ancungkan jempol itu jam 4 pagi itu enggak pernah ada alarm. Bangun langsung ke kamar mandi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, harusnya kalau kita tahu kelemahan kita seperti itu tuh kasih alarm supaya enggak terlambat. Baik ke gereja, baik ke tempat pekerjaan. Enggak baik. Orang yang terlambat begitu itu enggak. Aduh maaf ya, nanti tersinggung lagi bahaya. Yang ngomong ibu gembala lagi repot kan. Itu gembala kok ngomongnya gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Sampai ketua komselnya itu kan, ini tadi, yang ketua-ketua komsel ini tadi mereka terjajah selama setahun. Dijajah oleh Musa dan saya. Setiap hari Minggu kami ada grup. Kasih laporan. Ketahuan loh Bapak Ibu yang gak hadir gak hadir tiap minggu tuh ketahuan loh saudara. Ketahuan, sangat ketahuan. Kenapa? Yang hadir tuh centangnya biru. Ada di HP kan biru. Yang gak hadir tuh centangnya ini nakal-nakal gembala ini ya. Centangnya tahu apa? Garis silang merah gede banget. Langsung begini. Jadi ketahuan sekali. Saya sama Musa langsung bisa lihat merah. Aku tanya, kenapa ini yang satu ini merah terus, sering merah. Ada yang bilang gini, iya sih Mu, setiap saya hubungi katanya terlambat bang. Minggu depan terlambat bang. Saya pikir-pikir apa perlu ketua komselnya kasih alarm terus hubungkan ke rumahnya gitu ya. Perlu nggak? Bisa nggak ya? Ada tali nggak? Ini saudara ya. Nggak ada di sini. Tanpa jadi nggak enak, sabar. Terus yang kedua saudara, tidak mempersiapkan diri, orang terlambat. Benar. Yang kedua, lupa. Bapak Ibu pernah nggak alami lupa? Sering. Wah, kalau sering bahaya ini, bertobat ya. Ini KKR loh, mesti KKR itu berarti hari ini juga bertobat. Jangan ditunda. Lupa, aduh. Udah pas jamnya itu barunya, harusnya gua pergi undangan loh. Sekarang loh. Waduh. Lupa. Waduh, hari ini hari Minggu loh. Padahal lagi pegang HP main game. Ya ampun, hari Minggu hari ini. Pergi enggak? Hah? Saudara yang dikasihi Tuhan. Udah enggak usah kita bahas lupa ya. Nah, saya jamin pokoknya kalau lupa ya. Pasti itu langsung lompat dari tempat tidur pun lompat itu. Terus yang ketiga, terakhir. Karena itu sebenarnya banyak alasan tapi beberapa bagian saja. Yang terakhir, mengapa orang sering terlambat? Mengapa orang terlambat? Tadi pertama apa? Lupa. Kurang mempersiapkan diri. Tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ayo sama-sama katakan, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, lupa. Ya kalau terlambat bilang lupa gitu ya. Yang ketiga saudara,
menganggap nggak penting. Terlambat, kita terlambat ke satu tempat, kita terlambat untuk melakukannya, pokoknya terlambat, tidak anggap penting, tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Ada nggak di sini? Nggak terlalu penting lah itu, nggak terlalu penting. Kalaupun kita diundang, kalau kita anggap undangan itu nggak terlalu penting, dua kemungkinan. Termasuk ke pesta pernikahan pun juga gitu, atau ke pertemuan atau undangan apa saja. Nggak terlalu penting. Pertama, kemungkinan pertama pergi. Kemungkinan yang kedua adalah tidak pergi. Kemungkinan yang ketiga adalah pergi, tetapi terlambat. Ya, berjalannya angin lah, pokoknya udahlah. Nyampainya jam berapa terserah. Atau kita berjaga-jaga, kurang lebih jam makan itu kurang lebih jam berapa? Pas jam acara makan, mendekati itu aja, ya kan? Artinya setor muka, setor amplop, setor muka, makan pulang, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Saudara, ya merasa tidak penting, sehingga tidak terlalu mempersiapkan diri, pura-pura lupa, termasuk pergi beribadah ke gereja. Ada banyak orang Kristen, saya tidak bilang ada banyak jemaat, berjemaat seakan-akan yang ada di sini. Ada banyak orang Kristen tidak menganggap pergi beribadah itu sesuatu yang sangat penting. Maka mau di WA oleh ketua komselnya pun 1000 kali pun, dia biarkan, bahkan tidak dibalas. Ada di sini yang suka tidak membalas WA ketua komselnya, gembala komselnya, ada enggak? Ya jangan ngaku lah, kan malu kalau ngaku kita di sini. Ketua komsel ada yang enggak balas? Curhat di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tersinggung, tapi ini terjadi. Mengapa saudara kita enggak anggap sesuatu yang penting? Tetapi kalau orang menganggap ibadah datang di hadapan Tuhan yang sudah menyelamatkan dirinya itu di atas kayu salib, penting untuk dia dengar firman, untuk dia intim dengan Tuhan, di dalam pujian, dalam doa, di dalam firman, hujan pun diterobos. Amin. Dan Andalah yang ada di sini itu yang menganggap penting. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Wih, iya dong. Termasuk saudara, kenapa orang malas memberitakan Injil? Kenapa orang malas memberitakan Injil? Ini salah satu penyebabnya. Karena menganggap pemberitaan Injil itu tidak penting. Pemberitaan itu enggak penting untuk saya lakukan. Itu tugasnya hamba Tuhan. Itu tugasnya aktivis gereja. Gak penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menganggap bahwa berita sukacita yang sudah kita alami itu, sudah kita rasakan, sudah kita terima itu, keselamatan yang sudah kita terima itu penting untuk saya, tetapi tidak terlalu penting untuk saya beritakan kepada orang lain. Maka percayalah, orang seperti itu tidak akan bergerak. Dia selesai dengan dirinya, dia selesai dengan zona nyaman. Amin. Amin, gak enak. Betul enggak? Betul enggak? Saya mau bilang betul. Orang Kristen ada banyak yang merasa bahwa ini sesuatu yang tidak terlalu mendesak. Tetapi kalau orang yang merasa ini penting, maka ketika itu terjadi, ada satu kesempatan yang sangat terlambat, nyeselnya setengah mati. Atau baru merasa penting ketika satu waktu mungkin anggota keluarganya, mungkin sahabatnya, mungkin orang yang dicintainya,
itu dipanggil Tuhan dalam posisi dia belum percaya kepada Yesus, baru dia nyesel. Pernah nggak saudara? Pernah nggak? Anggota keluarga kita, atau orang yang kita sayang, atau sahabat kita, atau orang yang kita kenal, dipanggil Tuhan. Padahal ada waktu-waktu yang terlewatkan. Ada waktu-waktu kesempatan yang sangat berharga sebenarnya sebelumnya kita bisa memberitakan Injil kepada dia. Tapi keburu dia dipanggil Tuhan. Saya sama Musa ada beberapa kali kejadian itu. Dan kita sangat menyesal. Rasanya terhentak. Oh Tuhan, terlambat. Ya, beberapa kali, 1-2 kali. Terlambat. Itu bagi orang yang merasa bahwa pemberitaan Injil ini penting. Tetapi selama engkau tidak merasa penting untuk dirimu tetapi tidak penting untuk orang lain, maka engkau tidak akan bergerak kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk lagi. Mengapa Injil harus segera diberitakan? Harus segera diberitakan. Dan jangan sampai terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks kembali ke 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 5 tadi yang sudah kita baca tadi. Yang pertama saudara, kita melihat di sana. Yang pertama saudara, kenapa mendesak sekali? Kenapa mendesak dan harus segera? Dan jangan sampai kita terlambat untuk memberitakan berita keselamatan ini kepada orang lain. Karena apa saudara? Karena penghakiman segera datang. Penghakiman itu segera datang. Jangan terlena saudara. Penghakiman segera datang. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi. Perhatikan, Yesus Kristus yang akan menghakimi baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Karena penghakiman segera datang. Saudara, ada 4 kata yang menarik itu saudara di ayat yang pertama. Penghakiman, sungguh-sungguh, kedatangannya, dan kerajaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu ada 2 kali. Perhatikan ini baik-baik. Ada 2 kali, tidak 3 kali, hanya 2 kali. Kepada saudara-saudaraku, ada beberapa orang yang betul-betul baru mengenal Yesus di sini. Pelan-pelan saja mendengarnya, nanti lama-lama Bapak Ibu akan memahami ini secara utuh. Nanti kalau ada yang kurang difahami bisa ditanya di luar ruang ibadah. Yesus datang, yang pertama itu adalah ketika dia datang dari sorga menjelma menjadi manusia. Itu peristiwa apa? Natal. Nah itu yang kita peringati waktu Natal. Dan itu sudah dijelaskan waktu hari Natal. Bagaimana dia datang, mengapa dia datang, dan segala macam. Allah yang dari sorga itu menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Dan perjalanan itu sudah diceritakan panjang lebar dalam Natal. Sampai selama dia ada di dunia, di dalam kedatangannya yang pertama itu, sampai puncaknya adalah ketika Kristus disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia datang ke dalam dunia? Satu misi yang paling besar. Satu-satunya misi yang paling besar. Yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib. Kenapa Yesus mau disalib? Karena saudara, melalui salib itu dia tanggung segala penderitaan kita.
Dia disalib, ada banyak orang luar sana tidak memahami kenapa Yesus disalib. Dia disalib bukan untuk gagah-gagahan, bukan supaya dia dipuji, bukan saudara. Yesus disalib supaya saudara semua dosa kita ditanggungnya. Seluruh dosa kita itu diambilnya. Ketika dia ambil seluruh dosa kita, maka hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, kini ditimpakan kepadanya di atas kayu salib dengan segala penderitaan di atas sana. Sehingga dia katakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak lagi binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Bisa slide-nya ayat itu. Seluruh dosa, saudara, dosa kita itu harusnya kita yang dihukum. Hukumannya apa? Neraka. Setiap dosa hukumannya apa? Maut. Setiap dosa hukumannya maut. Kalau Tuhan Yesus tidak memberi dirinya disalib dan dia tanggung semuanya itu, maka semuanya kita ini binasa. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Syaratnya hanya satu, apa? Percaya kepadanya. Dan ini jaminannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sama-sama. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kata binasa di situ artinya neraka. Tidak akan masuk neraka, pasti masuk surga. Tetapi di balik itu artinya apa? Kalau tidak percaya, tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengakui bahwa kematiannya di kayu salib itu menanggung dosa dan tidak menyerahkan segala dosa itu kepadanya untuk ditanggung dan diampuni oleh Yesus Kristus, maka barang siapa yang tidak percaya itu binasa, artinya pasti masuk neraka. Itu inti yang paling inti dari kekristenan. Kalau orang sudah paham ini, tidak usah lagi didorong-dorong dalam kesetiaan. Tidak usah didorong-dorong dalam pelayanan. Tidak usah didorong-dorong untuk pergi ibadah. Tidak perlu. Satu kalimat saja, Yesus sudah mengampuni dosaku, menanggung semuanya. Segala hukumanku. Dan pasti aku masuk surga. Itu saja sudah menggerakkan seluruh hidupmu untuk taat, setia, dan mencintai dia. Amin. Amin. Kita sudah sampai enggak pada titik itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Maka ketika kita sudah mengenal dia, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya penuh bahwa dia telah mengampuni dosaku, telah menanggung itu di atas kayu salib. Dia Tuhanku. Mulai sekarang aku hidup seturut dengan kehendaknya. Maka kita menjalani hidup tahap demi tahap, bertumbuh, bertobat, bertumbuh, terus bertumbuh. Yang kedua, saudara, saya katakan tadi, Tuhan Yesus datang, kedatangan Tuhan itu ada 2 kali. Yang pertama datang, dia Tuhan menjadi manusia, itu Natal. Sampai puncaknya di atas kayu salib. Tuhan Yesus akan datang kembali. Akan datang kembali. Perhatikan. Dan pasti akan datang kembali. Dan dia ketika datang yang kedua kalinya, Yesus tidak datang sebagai bayi Natal. Tetapi dia datang sebagai hakim atas semua umat manusia. Baik yang mati maupun yang hidup. Baik yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun orang yang belum percaya kepada dia sebagai Juru Selamat. Baik orang Kristen maupun yang bukan orang Kristen. Itu akan menghadapi penghakiman. Dan satu-satunya Tuhan dan hakim atas seluruh manusia pada saat itu hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain.
Saya tidak mau mengutip ajaran lain, tetapi mengakui itu. Bahwa satu-satunya hakim nanti adalah Yesus Kristus. Dia pasti datang. Ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ini waktu peristiwa kenaikannya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pasti datang. Bahasa lain kita mengenalnya akan terjadi kiamat di situ. Artinya dunia ini akan tidak lagi seperti ini. Akan ada dunia yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat penghakiman itu, saudara-saudara, yang percaya kepadanya, yang sudah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menanggung dosanya di atas kayu salib, percaya kepada dia, maka perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Maka tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Yohanes 3:16 tadi, tempatnya di mana? Itu akan dipisah. Ada bagian ayat firman Tuhan yang lain itu ya, akan dipisah kambing dan domba. Dan kita nggak bisa tipu Tuhan Yesus pada waktu itu. Oh Tuhan, aku berseru-seru. Ini ayat yang lain lagi bukan? Oh Tuhan, aku berseru-seru kepadamu waktu itu Tuhan. Itu kan aku melayani Engkau. Aku berseru-seru loh Tuhan waktu. Ini dia bilang gini, aku nggak kenal kamu. Suaramu besar tapi nggak kenal. Mungkin tetanggamu aja yang dengar, gua gak denger. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu yang percaya kepadanya dipisahkan, yang tidak percaya kepadanya juga dipisahkan. Kepada yang percaya kepadanya mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat, mengakui pengorbanannya di atas kayu salib sebagai jalan menanggung segala hukuman kita. Kepada yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus berkata, hai hambaku yang setia, ayo masuk di dalam surga dan berjamulah denganku. Dan kepada yang tidak percaya, dia akan berkata, hai yang engkau yang tidak percaya, masuk jugalah ke sana, ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jangan kita bicara orang lain dulu, tapi bicara kita dulu. Pada saat itu, adakah nama kita disebut? Ya, nanti satu-satu itu enggak gerombolan. Pokoknya ikut gerombolan, gue masuk aja lah, ikutan aja, nggak bisa. Oh Tuhan Yesus, si Muku itu Tuhan Yesus, yang besar suara itu si Muku, nggak bisa. Imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan iman ibu gembalamu, bukan iman ketua BPJ-mu, maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak, ini bukan kode alam Pak. Imanmu, amin. Bila namaku dipanggil, sama-sama nyanyikan. Bila namaku bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Sairnya salah enggak? Betul ya. Oleh karena itu saudara, pastikan engkau stay setia di dalam Tuhan. Jangan sampai dia datang, penghakiman itu datang, engkau sedang tertidur seperti perempuan yang tidak siap itu. Jangan sampai ketika dia datang, ya engkau bilang ya aku udah percaya, tetapi kemudian saudara ketika dia datang engkau sedang hidup di dalam dosa. Ketika dia datang untuk menghakimi, memisahkan itu, engkau sudah tidur, sedang tidur.
dan sedang jauh dari Dia dan sudah lagi dikenal oleh Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka berbahagialah kita. Maka oleh karena itu, apapun yang terjadi, tetap di dalam Tuhan. Amin. Tetap di dalam Tuhan Yesus, sebab Dia hakim dan Dia tahu engkau. Engkau yang orang yang percaya kepadanya. Engkau orang yang dikhususkan itu, engkau setia juga mencintainya sampai akhir. Mengikut Yesus, sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, sampai di sini kita anggap kita aman. Bahkan bukan kita anggap. Ketika Dia sudah memilih kita diselamatkan dan kita memberi respon itu, kita pastikan kita aman. Hai, saya nggak usah sebut nama orang, nama saya. Pada waktu penghakiman itu, bayangkan ya. Lalu kemudian Dia bilang, hai mulai, masuklah. Masuklah dan berjamulah denganku di surga itu. Wah. Tapi jangan bayangkan berjamu itu artinya makan cukiau. Berjamu itu lalu kemudian ada durian di surga. Berjamu dimaksud itu bukan masalah durian atau cukiau, nggak ada di surga itu. Tapi jauh lebih enak daripada yang enak rasa surga itu. Damai sejahtera yang tidak pernah engkau alami di sini. Kamu tahu emang pernah ke sana? Nggak pernah. Tapi karena aku baca firman-Nya. Baca sampai Wahyu. Engkau akan nangis senangis-nangisnya. Bukan nangis karena susah, tapi nangis karena Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah membayangkan nanti surga itu seperti apa. Aman untuk kita yang sudah tahu Yesus. Aman untuk kita yang sudah percaya kepada Dia. Tapi tidak aman untuk mereka yang belum mengenal Dia. Betul? Betul? Saudara jangan pikir tunggu nanti di sana. Masih lama. Saudara yang dikasihi Tuhan yang belum percaya kepada Dia, Dia akan katakan, hai engkau yang keras kepala. Hai engkau yang belum mendengar. Hai engkau yang pokoknya yang belum percaya kepada Aku. Silakan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, saya tidak bermaksud hari ini untuk bikin Bapak Ibu stres atau sedih atau tertekan, tetapi ini faktanya. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Kita aman oke. Bayangkan itu. Kalau itu adalah orang tuamu. Orang tuamu yang kau cintai. Dia belum mengenal Yesus. Dan engkau begitu lalai, terlambat, tidak sungguh-sungguh. Dan itu orang tuamu. Selesai sampai di situ, selama-lamanya dia akan menderita di neraka yang menyala-nyala. Engkau ada di surga dan dia ada di sana. Dan engkau tidak pernah bertemu lagi dengannya. Engkau bahagia, dia menderita selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi doa untuk orang sudah mati supaya dia naik surga. Enggak ada. Baca firman. Tidak ada hubungannya lagi antara orang yang sudah hidup dengan sudah mati. Selesai. Iman itu hanya waktu hidup. Bukan waktu setelah mati. Tidak bisa. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Bukan iman orang lain yang menyelamatkan engkau. Maka kita tidak percaya. Itu doakan orang mati, nanti dia bisa selamat. Tidak bisa. Imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan sesembahan orang lain. Amin. Jelas ini ya. Maka kalau sudah ada keluarga yang sudah dipanggil Tuhan, masih doa 10 hari, 30 hari, 15 hari, 1000 hari, 100 hari, 101 hari, 2000 hari.
Kau berlaku lagi untuk menyelamatkan yang sudah pergi, enggak. Firman Tuhan katakan imanmu, bukan iman orang lain. Bukan sesembahan orang lain. Amin. Di dalam penghakiman itu akan dipisah, jelas akan dipisah. Dan bayangkan ketika itu dipisah, engkau aman. Tetapi yang lain dikatakan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bayangkan itu. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk bikin Bapak Ibu stres, tapi memancing kita, mengingatkan kita jangan terlambat. Bayangkan itu kalau misalnya pasangan hidupmu yang belum mengenal Yesus, belum menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan selama ini engkau begitu santai sekali. Engkau tidak peduli bahkan. Tetapi nanti ketika dia sudah tutup mata dan engkau tahu betul dia akan masuk neraka, baru nangis. Kenapa ya aku gak bacakan Injil sama suamiku, aku gak ketemu lagi. Soalnya biasanya kita baru sedih itu kalau orang udah pergi. Iya, kalau masih ada, kapan matinya itu ya. Iya kan, yang besar suaranya itu kayaknya berpengalaman. Ya, kapan mati aja kok. Sudah mati. Aduh, ketemu lagi, mati udah masuk neraka dia ada. Nggak bisa. Imannya yang menyelamatkan dia. Kenapa waktu masih hidup engkau tidak doakan dia? Jangankan doakan dia. Tiap hari coba, kok semua jadi ibu ya, salah ya. Laki-laki juga lah, ya kan. Bukan berdoa, Tuhan jamah suamiku. Mulutku tidak bisa mengubah dia, tapi Roh Kudusmu bisa, Tuhan. Amin. Lupa doakan suami. Kalau ibu-ibu di komisi wanita ya, saya selalu bilang doakan suamimu. Pernah nggak doakan suamimu? Jangan-jangan hanya ngomel aja, tapi nggak tahu doakan. Bagaimana dia terima Tuhan Yesus, ngomel aja nggak ada doakan. Loh bener loh. Yo, ayo. Iya. Waktu dompet suami aja menipis baru berdoa, Tuhan Yesus berkati suamiku, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Supaya dia bisa kasih belanja sama aku, Tuhan Yesus. Tapi berdoa untuk keselamatan jiwanya enggak. Baru nanti kalau sudah mati, nangis darah. Ya. Ayo. Ini mendesak loh ini. Amin. Bayangkan itu kalau saudaramu pada waktu penghakiman itu engkau, Tuhan Yesus berkata, hai engkau si A, saya enggak mau sebut nama orang gak enak, nanti dipikir mau menghakimi gitu kan. Hai si A, masuklah. Saudaramu namanya B, hai si B, masuk ke sana. Bayangkan aja, saudara. Satu-satunya hakim dan Tuhan pada saat itu pun hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada hakim yang lain. Bayangkan itu kalau sahabatmu. Bayangkan itu kalau orang-orang yang kau kenal. Bayangkan itu kalau anakmu. Sekali lagi saya mau katakan, tidak semua yang berseru-seru kepada Tuhan sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus. Orang kalau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sadar betul mengakui bahwa di atas kayu salib Yesus mati karena dia mau tanggung dosaku supaya aku tidak dihukum. Pasti setia datang kepada Tuhan. Pasti setia datang kepada Tuhan apapun keadaan. Saya tidak bermaksud untuk sekali lagi menyudutkan pikiran kita. Tidak semua yang bilang, oh KTP ku Kristen loh. Oh aku udah dibaptis waktu itu loh. Oh aku udah kasih persembahan loh, aku titip lagi. Oh udah loh, lancar loh persembahan, aku titip loh. Maaf ya. Saudara yang dikasihi Tuhan.
Bayangkan itu. Ini mendesak, saudara. Pertama, kenapa mendesak? Saya sudah jelaskan banyak. Pertama, kita tidak tahu kapan waktunya dia datang. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang. Tidak ada seorang pun. Pendeta juga enggak tahu. Termasuk tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang untuk menjemput kita, bawa ke surga. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang ambil nafas ini. Hembusan nafasnya sejak semula. Ini kan. Anda tahu ini? Anda baca Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan Adam, lalu dia menghembuskan, dia ambil tanah liat, lalu dia hembuskan nafasnya. Sehingga Adam itu, sehingga tanah itu menjadi bernafas dan menjadi manusia. Hembusan nafas Allah itu sebabnya ketika nafas ini berhenti, mati enggak? Mati enggak? Maka kemarin saya tuliskan di cuplikan di itu. Yang saya bagi-bagi beberapa hari ini saya bagi. Saya bilang sebenarnya sehela nafas itu anugerah. Coba berhenti. Diambilnya kembali nafas kepunyaannya itu. Habis loh. Dan kita tidak tahu kapan itu waktunya dia bilang aku ambil milikku. Kita ini miliknya. Amin. Dan pada saat itu kesempatan terakhir. Baik kita, baik keluarga kita, orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita, saudara kita, siapapun, teman kita, sahabat kita, berakhir di situ. Saudara, sebulan 2 bulan terakhir ini, saya terkaget-kaget, kami terkaget-kaget dengan beberapa orang yang begitu kami kenal dekat. Dipanggil Tuhan secara mendadak. Kita perhalus ya, dipanggil Tuhan, bukan mati. Sebab mati itu pasti kalian stres semua. Bapak ibu stres, udah mati ya. Dipanggil Tuhan, kita perhalus. Tapi sebenarnya mati sih. Waduh, bener-bener KKR. Ada mati-matinya. Saudara dikasih Tuhan. Saya sampai bilang gini, kayaknya Tuhan lagi ngetren. Ini modelnya Tuhan ambil orang ini akhir-akhir ini. Gak pakai panjang, gak pakai penyakit lama. Ini sehat, mati mendadak. Duh. Aku aja yang udah sakit berapa bulan, gak mati lagi. Mati nih. Waduh, gak terima lo. Kemarin ada jemaat bilang gini, saya gak sebut nama ada sini. Simu masih panjang umurnya Simu itu. Karena Simu itu suka tertawa gitu. Sebab kalau gak ada Simu, gak rame kita. Masih panjang, samping tangannya begini, masih panjang gitu. Terus saya bilang gini, ya Allah dengarlah ya Tuhan. Panjang ya Tuhan, bener Tuhan, dengarlah doanya ya Tuhan. Jadi jangan sedih, jangan begitu Simu gitu. Panjang, masih panjang. Amin. Aduh, ini muka kenapa begitu semua? Enggak. Panjang umur kita semua. Saudara yang dikasih, Tuhan perhatikan baik-baik. Ada 2 dosen kami di STT Alitean. Pak Pendeta Areng Muta itu Desember ya. Barusan ngajar. Enggak tahu, Pak Pendeta di belakang kenal enggak Pendeta Areng Muta, dosen STT Alitean. Itu dari Kalimantan. Dosen cukup senior, bukan cukup senior. Saya ngomong ini aja aku terbayang itu muka beliau. Sebab seringkali saya ngantuk kalau beliau ngajar. Beliau kalem orangnya, kalem, pinter tapi kalem gitu ya, nggak kayak gini. Dijamin dah ngantuk kayak gini.
Kalau ada yang ngantuk dengan khotbah kayak gini, ini bahaya, ini bahaya. Ya sambil saya lihat wajah saya itu di layar itu. Saya lihat masih aman dan rambut saya. Ya itu kan. Supaya nggak ngantuk. Ya. Barusan ngajar, pulang ke rumah, itu kan rumah dosen dekat di situ, dekat sekali. Ngobrol telepon dengan anaknya ada di luar kota, makan siang, ngobrol sama istrinya, biasa, lalu istirahat. Istrinya biarkan istirahat. Beberapa 1 jam tidak sampai, istrinya masuk kamar, ya biasalah masuk kamar. Dia lihat, kaget setengah mati, tahu suaminya udah kaku. Waduh, gempar. Ya Tuhan, tidak sakit, beliau sehat sekali. Istrinya cantik lagi, umurnya beda mungkin 15 tahun. Ada yang senyum karena cantik. Sayang gitu loh, cantik-cantik ditinggal gitu ya. Kok nggak mau ngomong yang lain, kan tersinggung nanti yang di sini. Itu satu. Dan lama barusan ya, berapa minggu yang lalu, dosen kami juga di STALT, Dokter Hari Ratulangi, dokter tetapi dia ambil sekolah teologi juga, dokter tapi juga ngajar tentang penginjilan. Kalau nggak salah, ya betul ya. Siapa yang kenal Dokter Hari Ratulangi? Itu sudah dipanggil Tuhan. Itu dokter yang paling itu disukai mama yang dulu dipanggil Tuhan juga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya persingkat. Masuk yang kedua saja ya. Jadi kita sudah paham bagian yang pertama. Yang kedua saya akan percepat saudara. Kenapa pemberitaan Injil itu mendesak? Saudara, dan mendesaknya ini sampai Paulus berkata begini. Dengar sungguh-sungguh mendesak. Saudara, yang kedua kalau kita baca bagian ini saudara. Karena guru-guru palsu segera datang, bahkan sudah datang. Kalimat di sini itu zaman itu dan sekarang sudah datang. Guru-guru palsu itu segera datang, bahkan saya katakan sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 3 sampai 5 ada beberapa kata penting di situ. Tegurlah, nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah, lakukanlah, tunaikanlah. Saudara, bagian yang pertama beritakan, tetapi bukan hanya memberitakan. Ada tugas yang lain, saudara. Bagian yang pertama itu bicara bagaimana kita menyaksikan dan menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bagian pendekatan yang lain di dalam pemberitaan Injil adalah, dia katakan di ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah tobat, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Memuaskan keinginannya. Pendekatan yang berikutnya dalam pemberitaan Injil adalah nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan di sini artinya beritahukanlah apa yang salah. Seringkali kita ambil posisi aman, saudara. Ketika kita tahu itu salah, kita posisinya apa? Diem. Ya pokoknya gua aman, emang gua urusan apa sama dia. Saudara, salah satu tanggung jawab ketika kita sudah tahu kebenaran di dalam Tuhan. Bukan hanya tahu dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita tahu apa yang menjadi standar nilai hidup setelah kita dalam Yesus. Setelah kita menerima dia Tuhan dan Juru Selamat, dia guru bagi kita. Maka standar nilai hidup kita adalah Alkitab ini, firman Tuhan ini. Nah, ketika kita sudah mengenal ini sebagai standar hidup dan menghidupi ini sebagai standar hidup kita, maka pendekatan yang berikutnya dalam pemberitaan Injil adalah nyatakan apa? Nyatakan apa yang salah, beritahukan. Ayo, berani nggak memberitahukan kalau salah sama orang? Ada yang salah? Ya, biar urusan dia lah. Kalau dia jatuh dalam urusannya dia lah. Saudara,
Mesti diberitahu. Konsekuensi seorang anak Tuhan harus berani memberitahukan apa yang salah. Sebab gini saudara, banyak orang bikin kesalahan karena tidak tahu bahwa itu salah. Yang kedua, berikutnya, banyak orang bikin kesalahan karena dia pura-pura tidak tahu bahwa itu salah. Fungsi kita beritahukan itu salah. Yang salah, salah. Tapi resikonya memang kadang kita dibenci. Saya tidak jarang dibenci, sering dibenci. Karena saya memberitahukan yang salah. Tapi itu konsekuensi. Amin. Amin. Tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran, dengan pengajaran berdasarkan firman. Jangan asal tegur juga, ada standarnya. Jangan asal tegur juga, ada standarnya. Ini firman. Maka ya sering baca firman, sering dengar firman, makanya sering datang gereja, dengar khotbah gitu kan. Dikatakan memang mesti sabar. Sabar. Artinya apa? Ya jangan jemu-jemu. Terus sabar sampai dia bertobat. Kalau belum bertobat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Apa? Nasihatin terus itu. Jadi gini, tips ini bagi ibu-ibu. Nanti sama bapak-bapak ya. Kalau istri ya, kalau suami yang gini, "Mah, kamu kok cerewet terus sih? Omelin aku terus." Bilang gini, "Aku tidak akan berhenti mengomel. Saya tidak akan berhenti ngomong nasihatin supaya kamu bertobat. Sampai kamu bertobat. Dan kalau kamu tidak bertobat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali." Saya akan terus ngomong sampai kamu bertobat. Bertobat enggak? Hah? Bertobat enggak? Gak usah tanya sama yang ibu-ibunya, tanya sama yang bapak-bapak. Bertobat enggak bapak-bapak? Hah? Bertobat enggak bapak-bapak? Hah? Simu udah tutup mata loh ini. Artinya kan enggak tahu siapa, jadi saya enggak akan telepon berikut ini. Bertobat enggak? Kasih jawaban yang pintar dong. Bilang, Simu tergantung pendekatannya. Gitu loh. Tergantung pendekatannya. Nah ibu-ibu tanya bagaimana pendekatan yang pas. Nanti tanya sama saya. Makanya Musa itu sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, Musa sudah bertobat sebelum itu. Ya kan? Pendekatannya pas. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ini tugas kita. Beritahu yang salah. Nasihat. Maka jangan marah kalau dinasihati. Sebab kalau tidak bertobat, kalau dia tidak tahu bahwa itu salah, maka orang yang hidup dalam dosa yang tidak benar jauh dari Tuhan dan tidak diberitahu, dibiarkan cincailah, udahlah nanti dia urusan dirilah. Jauh dari Tuhan cincailah. Perhatikan. Orang siapapun, suamimu, anakmu, tetanggamu, saudaramu, siapa saja, orang yang masih hidup dalam dosa jauh dari Tuhan dan dia tidak ada yang beritahu sedikit pun saudara, dan Anda termasuk yang beritahu, perhatikan, ujungnya itu adalah kebinasaan. Betul? Betul? Ujungnya pasti kebinasaan. Pasti kebinasaan. Nah itu tadi neraka yang menyalanya. Sebab orang kalau sudah terus-menerus melakukan yang tidak benar, maka lama-lama apa? Dia anggap benar. Orang yang udah biasa yang bikin enggak benar, enggak dikasih tahu juga enggak bertobat, maka akan menjadi habit, akan menjadi budaya hidupnya dan ujungnya pasti kebinasaan. Kecuali kita sudah beritahu tapi enggak bertobat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ending yang terakhir dikatakan, kalau engkau tidak memberitahu, maka dia akan
Guru-guru palsu itu datang, dan sudah datang. Guru-guru palsu itu artinya apa? Ajarannya di luar ini. Nilai-nilainya di luar firman Tuhan ini, di luar ini. Maka saudara, saya beritahu kepada orang tua. Kalau kita tidak memberitahu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, mau masih kecil, mau sudah besar, maka nilai-nilai hidup dari luar, itu yang ngajarin dia. Itu guru palsu. Betul? Anak-anak yang jauh dari Tuhan, engkau pikir, orang tua terlalu cerewet. Ujungmu kebinasaan. Pembinaku, gembalaku, suruh ke gereja terus, Ini masa muda ini, jalan-jalan dong. Ujungmu kebinasaan. Engkau baru nyesel nanti. Dan kita melihat beberapa itu. Ujungnya kebinasaan. Memilih jodoh pun tidak dengan komitmen. Harus di dalam Yesus. Kenapa? Nilai-nilainya bukan ini. Dari guru palsu. Dan sekarang saudara yang dikasih Tuhan, guru palsu itu gak jauh-jauh sekarang. Di era teknologi ini, guru palsu itu gak jauh-jauh. Betul gak anak-anak muda? Enggak. YouTube. Banyak sekali guru palsu di YouTube. Gampang kan, tinggal dibuka, dilihat, didengar. Kalau gak kuat nilaimu dari sini, habis, terseret. Bener ini. Apalagi kalau jarang makanya kan disuruh datang ke gereja itu supaya dengar firman. Nancep. Sehingga kau dengar apapun di luar itu ngerti. Imanmu gak gampang goncang. Amin. Jadi beritakan Injil, dengar Injil juga bukan supaya jemaat Tangerang ini banyak penuh di sini. Atau supaya jumlah orang Kristen itu banyak, bukan. Supaya orang itu jiwanya tidak binasa. Yang kedua, supaya nilai-nilai hidupnya benar. Kalau nilai hidup seluruhnya benar, benarlah dunia ini. Damai di sorga, damai di bumi. Damai di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di YouTube-mu, panjang lebar tuh. Hati-hati loh saudara. Kalau engkau belum terlalu kuat di dalam mengenal doktrin kebenaran firman Tuhan, jangan sembarang nonton YouTube. Benar loh, lebih baik tanya sama musuh. Kok saya bilang gak tanya sama saya ya? Yang berat-berat tanya musuh. Kalau ada persoalanmu tanya sama saya, itu jurusan saya. Gak boleh tanya sama saya, nanti saya tanya musuh kalau saya gak ngerti. Saudara dikasih Tuhan. Apalagi? Di Facebook saya ini pengguna Facebook. Ya, saya upload banyak hal di situ tapi tidak yang yang asal. Sekarang ini ternyata hampir tiap hari saya lihat itu kutipan-kutipan. Kutipan-kutipan filosofi kopi lah, apa, bener gak? Muncul kan? Dan itu kutipan-kutipan yang kelihatannya renyah, enak, mengena, tapi gak bener. Gak bener sesuai dengan firman Tuhan. Bener ini? Muncul dia di IG. Lalu kemudian apa lagi nak? Yang baru tuh gandengannya IG itu apa? Apa itu? Threads ya? Hah? Apa itu yang sambungannya itu apa itu? Threads ya? Threads namanya. Saya sudah mulai memasuki itu. Makanya saya berapa hari ini kan saya tulis. Itu hanya muncul tulisan seperti itu. Kalau gambar foto kita yang peace itu enggak masuk di situ, harus tulisan yang dibuat seperti itu. Saya pikir ini paling tidak ada yang scroll itu muncullah punya saya. Ya kan? Muncullah firman Tuhan, kebenaran di dalam Tuhan. Contoh. Kelihatannya rendah. Jadi gini loh. Sekarang itu guru palsu itu ada sekali di depan, bahkan dia ada di sini. Dia ada di sini guru palsu. YouTube, di Facebook, di TikTok apalagi, pendek-pendek, enak didengar. Tapi perhatikan baik-baik, tidak sesuai dengan nilai kebenaran Tuhan loh, kebenaran Alkitab. Saya ungkap nanti beberapa. Apalagi? IG, apalagi? Threads, apalagi? Macam-macam.
Bahkan kutipan rohani pun dari hamba Tuhan, dari orang-orang Kristen yang gak betul-betul dalami kebenaran ini, kutipan kelihatannya rohani, tapi salah. Saya kasih tahu Bapak. Yang umum dulu. Kalau yang rohani, contohnya yang rohani. Kesetiaan kita mengubah hati Tuhan. Perhatikan, kesetiaan kita mengubah hati Tuhan. Ini jemaat GKJ Tangerang. Benar nggak ini? Kutipan ini. Benar nggak kalimat ini? Kesetiaan kita mengubah hati Tuhan. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Siapakah kita ini? Kita sebut diri kita setia. Tidak ada yang setia seutuhnya. Di dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia. Dan keputusan Tuhan untuk mengasihi kita bukan berdasarkan kesetiaan kita. Kalau berdasarkan kesetiaan kita, matilah kita semua. Amin. Ini dipakai oleh pendeta-pendeta di luar sana. Maafkan, saya tidak mau menyebut. Hati-hati loh itu. Satu lagi. Ini kadang-kadang menyesakkan, tapi ya apa ya? Makanya bacalah firman benar-benar, dengar khotbah benar-benarnya. Hanya orang yang melayani Tuhan yang diberkati Tuhan. Kelihatannya renyah. Kelihatannya rohani. Hanya orang yang melayani Tuhan yang diberkati Tuhan. Anda tahu, kalau orang tidak hati-hati melihat ini, maka orang akan melayani Tuhan, motivasinya lain. Bukan melayani Tuhan, tapi apa? Cari berkat. Makanya, kalau khotbahnya bukan tentang berkat dan menarik. Berapa hari ini saya tes itu dengan kutipan yang saya tuliskan, saya sudah mulai itu. Sekali sehari. Saya tes yang berbicara. Berapa hari yang lalu itu, siapa itu? Itu ada berapa yang rajin bagi itu. Bicara tentang kesetiaan Allah. Wah, itu tentang kita itu. Menguntungkan diri kita. Waduh, teman-teman Facebook saya juga banyak yang share. Tapi ketika kemarin saya tes ombak itu, saya tulis apa? Sehela nafas ini aja, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak layak kita terima. Oleh sebab itu, kita harus setia. Sangat menyedihkan kalau kita tidak setia. Sangat menyedihkan kalau kita tidak melayani Tuhan. Sangat menyedihkan kalau kita ini tidak taat. Hanya 1-2 orang yang bagi. Tidak sesuai dengan keinginan hati. Karena tuntutan. Nah, ini hati-hati loh ini. Kalau hanya yang melayani Tuhan, yang diberkati Tuhan. Saudara, ini bisa menjebak loh ini. Anda melayani Tuhan cari berkat. Urusan kita diberkati sebelum engkau. Makanya kita ini melayani Tuhan karena kita sudah diberkati. Mulai dari kayu salib itu berkat terbesar. Dan kenapa kita sampai bernafas hari ini tuh? Itu karena Tuhan sudah memberkati. Kita melayani Tuhan karena kita sudah diberkati, bukan untuk cari berkat. Urusan berkat itu urusan Tuhan, bukan urusan. Tidak mungkin tidak dicintainya. Juga orang yang mencintai. Tapi jangan dibalik-balik. Ini di luar sana itu, teologinya itu. Dan orang senang dengan itu. Dan orang berbondong-bondong dengan itu. Itu sebabnya jemaat GKJ Tangerang seperti mengumpulkan biji sesawi. Karena khotbah di sini, khotbahnya semuanya keras. Termasuk hari ini suaranya keras. Semoga tidak ada yang tersinggung. Udah mau berakhir Pak, ini sabar ya. Ini KKR. Makanya jangan suruh saya khotbah KKR. Sabar. Gak setiap minggu nih, sabar ya. Amin. Colek kiri kanan, sabar. Ini hari KKR. Ini KKR.
Ini anak-anak muda nih ya. Ini renyah ini. Tapi guru palsu ini ada, saya baca di IG, saya baca di Facebook, kutipan-kutipan ini loh. Saya nggak mau sebut, nanti kalian cari lagi. Dan sengaja saya tidak taruh di situ. Kembalikan wajah saya di situ Pak Edi. Di belakang, biar itu enggak. Cantiklah semua. Ya. Udah ngantuk ya. Bagus ya, rambut saya masih aman. Saya jaga sekali rambut saya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini kelihatannya renyah. Tapi enggak benar, enggak sesuai dengan. Beliin. Perhatikan ya. Siapa yang pernah baca ini nanti aku di hadapan di hadapan sini nanti. Jika ada orang yang menjahatimu, balas saja. Mungkin dengan begitu dia tahu rasanya bagaimana disakiti. Loh, saya baca. Jangan jadikan status nanti. Ini guru palsu ini. Jika ada orang yang menyakitimu, menyakiti hatimu, balas saja, titik. Mungkin dengan begitu, dia tahu rasanya bagaimana disakiti. Oh Tuhan Yesus tolong. Renyah enggak? Renyah. Bahkan belum balas saja, baca ini langsung bilang, yes. Itu dia. Belum balas loh, baca ini aja udah, yes, itu dia. Biar dia tahu rasa, gua balas. Firman Tuhan bilang apa? Harusnya firman Tuhan bilang apa? Halo? Tidak tahu semua firman Tuhan, bahaya ini, bahaya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik kepada semua orang, amin. Renyah, tapi enggak benar. Anak-anak muda, ini banyak, itu kan ibadah gabungan ini. Angkat tangan dulu, bukan angkat kaki ya. Angkat tangan yang anak TOG, YOG. Coba angkat tangan, bukan angkat kaki. Puji Tuhan, Anda bertobat. Puji Tuhan, Anda bertobat. Puji Tuhan, Anda bertobat. Haleluya. Dipulihkan, oh haleluya. Saudara, ini anak muda ini. Renyah tapi nggak bener. Ini ya, udah mau selesai, sabar. KKR hari ini. Anak muda denger ini, tapi orang-orang tua denger. Ini kalau anak-anak kita ini kasih tahu baru ini nggak bener. Nah kalau kita nggak ngerti lah repot. Anak muda yang sibuk bekerja keras dan sibuk menatap masa depan, biasanya tercipta karena dua hal. Karena ekonomi yang dihina atau karena kisah cinta yang gagal. Renyah. Yes, tapi salah. Perhatikan, saya ulangnya. Tapi jangan jadi statusmu. Sudah ku follow semua IG kalian itu. Saya tahu semua pergerakannya, hati-hati. Iya, saya pakai IG supaya saya tahu mereka. Anak muda yang sibuk bekerja keras, jadi dia baru sibuk bekerja keras, dan sibuk menata depan, dan baru sibuk menata masa depan, biasanya karena dua hal. Karena ekonomi yang dihina. Lu miskin itu maksudnya. Baru bekerja keras, baru siapkan masa depan. Dan yang kedua adalah karena kisah cinta yang gagal. Artinya diputusin sama pacarnya. Baru dia bekerja keras supaya dia kaya. Benar gak ini? Anak-anak muda, gak usah orang tua, sabar. Udah tadi bagian kita. Anak-anak muda benar gak ini? Benar gak ini? Enggak. Ada yang praktekkan dah? Ada. Enggak mungkin lah. Mana bekerja keras kalau putus cinta terus? Yang ada galau terus. Bagaimana cepat kaya orang galau terus. Gak sempat kerja, ya. Atau bilang gini, supaya dia kaya. Ditanya sama ceweknya, kenapa kamu putuskan dia? Mau aku putuskan dia, biar dia bekerja keras dan dia bisa menjadi kaya. Atau anak laki-laki, kenapa kamu gonta-ganti pacar terus? Playboy kali kau. Aku bola-balik putuskan perempuan supaya saya bisa menata masa depan saya. Mana ada begitu. Dosa iya. Lu banyak sakitin anak orang iya. Ini renyah loh ini. Tapi gak bener. Hati-hati loh ya. Hati-hati ya. Ya.
Engkau bekerja keras karena apa? Karena kita mempertanggungjawabkan hidup ini. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bekerja keras karena kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hati-hati loh, banyak sekali guru palsu loh. Makanya berakar di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam semuanya itu ayat yang kelima ditutup demikian. Maka ayat yang kelima, namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kuasailah dirimu, artinya apa? Jadi teladan. Amin. Jadi teladan. Karena apa saudara? Slide yang terakhir. Kenapa harus jadi teladan? Keteladanan hidup kita meneguhkan keyakinan seseorang tentang apa yang kita katakan. Itu meneguhkan. Dan pemberitaan Injil tanpa keteladanan hidup membuat orang menjadi tidak menerima sekalipun mereka tahu itu benar. Betul? Ngomong aja. Omong-omong doang. Udah jangan disambung yang omong-omong ya. Hidupnya gitu. Ya loh saudara. Iya. Slide berikutnya, minta tolong. Ada banyak orang tidak militan dan sungguh-sungguh memberitakan Injil dan tidak berani menasihati orang lain. Kenapa? Hidupnya tidak bisa menjadi teladan. Tidak menjadi teladan bagi orang lain. Kalau hidup kita tidak menjadi teladan bagi orang lain, tidak menjadi teladan hidup kita ini, saya yakin tidak militan kita memberitakan Injil. Betul? Maka di dalam semuanya itu, mari kita belajar juga memperbaiki hidup kita. Di awal tahun ini, sungguh-sungguh, itu yang saya bilang minggu lalu, ayo naik kelas, yuk naik kelas, yuk. Untuk diri kita sendiri dan juga untuk menolong orang lain. Amin.